ibadah. Ya. Misalnya Anda rajin ibadah, tetapi tidak rajin usaha. Nah, rajin ibadah itu adalah kekuatan, tetapi harus dikembangkan dengan apa? Dengan rajin usaha juga, begitu. Ya, jadi kafah gitu loh, menyeluruh dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan kita rajin ibadah, kita rajin namanya zikrullah di tengah malam, kita rajin bangun malam, tapi pagi siang tidur. Nah, itu tidak usaha. Nah, itu juga perlu dikembangkan. Rajin bangun tengah malam itu bagus, kekuatan. Munajat gitu kan. Tetapi kalau siangnya tidur, itu akan membahayakan. Membahayakan apa secara, ini kan kita perlu usaha. Maka harus rajin ibadah, bangun tengah malam, tapi siang juga usaha. Begitu. Itu contohnya. Contoh kita memanage bagaimana potensi kekuatan kita itu kita kembangkan, sementara kelemahan kita itu kita manage untuk kita hilangkan, paling tidak kita kurangi, begitu. Contoh lain misalnya kelemahan kita, atau coba kamu salah satu kelemahan siapa yang mau diekspos, misalnya Bahrul Ulum. Bahrul Ulum kelemahannya salah satunya apa? Saya kelemahannya salah satunya malas, Pak. Malas beraktivitas. Oke, kalau malas tadi saya udah bahas ya. Yang lain, coba siapa yang mau? Silakan. Saya Ya, silakan. Julia. Julia, kelemahannya apa? kurang memiliki banyak pengalaman, Pak. Kurang memiliki banyak pengalaman. Ya. Kurang memiliki banyak pengalaman. Itu kelemahan Julia. Karena kurang memiliki banyak pengalaman, maka akhirnya kurang pede misalnya kan gitu. Maka kalau Julia tidak mengeksplor dirinya, tidak mengeksplor kekuatannya untuk keluar berkomunikasi, kemudian juga bersosialisasi, harus berani keluar untuk mengeksplor dirinya sehingga banyak pengalaman, harus banyak mau mencoba. Harus banyak mau mencoba dalam bidang tertentu gitu. Julia kurang pengalaman kenapa? Karena rutinitas selama ini kegiatannya itu sekolah, dari sekolah berangkat pagi, pulang, kemudian udah diam di rumah. Kemudian kuliah juga begitu juga. Itu kan artinya kurang mengeksplor, kurang mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi Julia itu harus berani keluar untuk apa? Bersosialisasi dengan tetangga, dengan teman, main gitu. Dengan kita silaturahim dengan keluarga, maka itu kita bisa menambahkan pengalaman. Atau Julia hanya sekolah tok. Nah, Julia bisa aja kalau kuliah saja itu kan kurang banyak pengalaman, bisa juga di organisasi kepemudaan di remaja masjid Julia bergabung. Sehingga Julia tambah pengalaman gitu. Jadi diminimalisir itu. Kalau kita menyadari kelemahan kita itu, kemudian jangan lalu kita terlena, diam diri, diam saja. Tapi kita harus bagaimana caranya kita tidak terbelenggu dengan kondisi yang membelenggu kita pada saat sekarang ini. Karena kalau kita diam, kita harus berikhtiar, kita keluar dari belenggu itu, walaupun belenggu itu ikatannya sangat kuat. Kita harus mau berusaha. Gitu. Jadi kan kelemahan itu kan seolah-olah kita terbelenggu oleh ketidak ada pengalaman, kemalasan, ketidakjujuran misalnya. Itu kan sebuah kelemahan. Kalau itu adalah belenggu kita, kalau kita tidak keluar dari zona itu berbahaya. Tetapi kadang-kadang orang itu tidak menyadari bahwasanya, orang itu tidak menyadari bahwasanya itu sedang terbelenggu oleh kelemahan dan kekurangan. Itu yang lebih bahaya lagi. Maka kan saya coba mengajak Anda itu untuk menganalisis potensi dan kelemahan Anda. Yang kemudian bukannya main banyak-banyakan kekuatan dan kelemahannya, bukan. Tetapi bagaimana setelah kita inventarisir itu, kita memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan, kekuatan itu, dan berikhtiar untuk meminimalisir, mengurangi kelemahan-kelemahan kita itu. Misalnya secara finansial, kita terbatas sekarang. Bukan kita ratapi dengan sedih, tetapi bagaimana keterbatasan finansial kita ini, kita harus keluar dari zona itu. Gitu.
Kita harus menjadi orang yang kuat secara finansial. Maka kita ya bekerja susah, Pak. Maka kebiasaan-kebiasaan kecil kita latih diri kita itu untuk mau bekerja, walaupun misalnya pertamanya itu penghasilannya tidak itu. Dan bekerja itu kan bukan saja bekerja itu bukan saja harus bekerja kantor atau ke sekolah kan begitu. Tapi bekerja melakukan aktivitas pekerjaan yang kecil dari rumah ke rumah misalnya. Apa yang kita buka usaha online, dagang. Kita belajar sama teman kita. Pertama nggak usaha dulu, tapi kita belajar sama teman-teman kita. Kita cari informasi gimana sih caranya dagang online dan sebagainya. Atau kita buat apa? Buat apa? Buat sesuatu, misalnya kita senang masak, maka kita buat itu kemudian kita eksplor, kita tawarkan kepada teman-teman kita. Itu kan bisa jadi, ya. Jadi pengalaman itu memang harus banyak. Kenapa? Karena orang sukses itu harus banyak pengalaman. Jadi pengalaman itu bukan berarti lama ya, teman-teman. Misalnya kita ngajar aja. Udah 10 tahun Pak saya ngajar, tapi mengajar dari dulu kelas itu juga, di sekolah itu juga. Itu bukan berarti banyak pengalaman. Cuma menang lama aja dia di situ. Tetapi kalau yang dimaksud dengan banyak pengalaman itu artinya kita bisa terlibat dalam berbagai aspek kegiatan kehidupan gitu. Ngajar, dari dulu ngajar di TK saja gitu kan. Harus berani kita keluar, bagaimana caranya agar kita keluar dari belenggu keterbatasan. Karena kalau ngajar di TK nanti kita kan tidak linier. Jadi kita harus berani itu ngelamar ke SMA, ke SMK untuk menjadi guru agama gitu. Supaya apa? Supaya nanti kita itu tambah pengalaman dan linearitasnya itu juga nyambung begitu. Begitu teman-teman ya, Julia. Jadi explore diri kita ke dalam aspek kehidupan yang lainnya. Kita harus berani. Kata si El Trandik, ada ahli pendidikan namanya El Trandik, trial and error. Coba-coba salah. Artinya kita harus banyak mencoba. Walaupun kita coba satu kali salah, kita coba lagi. Jangan lalu coba salah, ya udah dah, gue gagal mulu sih. Jangan patah semangat. Kan ada orang gitu, gagal sekali udah down, ya cemen gitu kan. Jadi coba-coba salah, kata El Trandik itu, trial and error. Coba salah, coba lagi. Dianalogikan dengan seekor tupai, atau barangkali Anda ada yang tupai itu, kenalkan tupai ya. Tupai itu ditaruh di dalam sangkar, kemudian tupai itu berikhtiar untuk keluar. Dia coba ke pintu, ternyata pintunya dikunci, bahkan gemboknya besar banget, nggak mungkin ini begitu. Tapi kemudian dia coba cari alternatif lain, dia benturkan badannya, dia seruduk, dia dengan kepalanya itu dinding sangkar sebelah kanannya gitu kan, ya. Oke. Ya, oke, terima kasih. Jadi dia coba ke kiri, ke kanan, ke samping kiri, samping kanan, depan, belakang, dia coba begitu. Coba, tapi tetap aja nggak bisa keluar. Ke atas dia coba juga, lari ke atas, dia coba ke bawah juga, nggak bisa juga. Gitu kan? Banyak penjahat yang masuk penjara itu, dia itu berusaha untuk keluar karena penjahat itu tidak nerima dia di penjara dan dia pengen keluar bebas, maka kan banyak cara dia lakukan kan. Apa sampai ada yang menggali lubang itu sekian meter loh, Pak polisi, Pak Amdi ya. Dia coba bohongi sipirnya, dia coba bobok jendelanya, dia coba naik ke atas loteng itu, atas atap, gitu kan?
analogi tupai itu tadi itu menginspirasi kita, atau burung lah. Anda punya burung di rumah, coba. Anda taruh burung, Anda beli burung satu, burung liar, atau Anda tangkap burung liar, kemudian Anda taruh di dalam sangkar, bagaimana burung itu? Dia mencoba untuk keluar, gitu kan? Dia coba untuk keluar ke sana kemari, dia nggak bisa diam, gitu kan? Nah, tupai itu tadi, burung itu pada saat dia lelah dia berpikir, besoknya dia coba lagi. Coba Anda perhatikan. Gagal hari itu, besok dia coba lagi, tetap dia coba terus, dia coba terus. Dia coba terus. Maka seekor tupai tadi itu dia berpikir bagaimana? Dengan kekuatan giginya, taring giginya itu, dia gigit sedikit-sedikit, dia gigit sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, akhirnya patah itu. Apa namanya? Kalau sangkar itu kan ada jerusinya kan? Patah satu. Hari ini dapat satu, hari ini dapat besok satu lagi, besok satu lagi. Akhirnya lama-lama dia bisa keluar begitu. Pun seorang penjahat tadi itu yang dihukum di penjara itu, walaupun sudah pengawalannya sudah cukup ketat, tapi dia kan berpikir bagaimana caranya dia. Tapi kita analogi penjahat itu artinya maksud saya sebagai motivasi, bukan harus begitu. Bukan berarti kita harus di penjara kemudian kita berusaha keluar. Jangan, kalau dari penjara ya harus kita terima lah kan begitu. Tapi jangan, kalau Anda mah jangan sampai, itu kan penjahat. Nah, makanya tadi saya katakan kita harus berani trial and error, coba. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak punya pengalaman. Gagal satu, gagal dua kali, gagal tiga kali itu sebuah pengalaman, dan pengalaman itu adalah guru terbaik. Begitu. Dengan pengalaman itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Oh iya, kemarin saya coba ini. Anda membuat kue misalnya, kue apa? Kue bolu. Nggak ada orang yang langsung sukses bisa membuat kue bolu. Coba pertama, oh barangkali rasanya kurang. Oh kurang halus. Oh kurang apa, kurang apa. Tapi nanti ketika sudah banyak mencoba, gitu. Pak Nardi tahu itu. Kalau saya itu jualan bakso dan jualan cireng. Pak Nardi tahu itu. Teman-teman sebagian juga ada yang tahu itu kan. Pertama, saya nggak ngerti bagaimana bikin bakso, bagaimana bikin cireng, gitu. Ya, saya bikin bakso, kemudian bagaimana caranya supaya, oh ini pertama bulatnya kurang bulat, banyak yang gepeng, gitu kan. Tapi karena saya coba lagi, gitu, akhirnya bisa begitu. Itu karena apa? Harus ada kemauan begitu. Kemauan untuk mencoba begitu. Dan ketika gagal, jangan patah semangat. Gitu ya, Aulia dan semua teman-teman yang lain. Oke, kita cukupkan untuk pembahasan tentang kelebihan, kekuatan, dan kelemahan kita. Sekarang kita masuk pada peluang. Pada peluang dan ancaman. Coba saya ingin lihat Agil. Agil, apa peluang Anda itu di situ? Peluang, Pak. Diri sendiri, Pak ya. Kalau masuk. Kalau gini, teman-teman, dari 4 kekuatan, kelemahan itu adalah faktor internal. Tetapi kalau peluang dan ancaman itu faktor eksternal. Gitu ya, cara menganalisanya begitu. Artinya kalau kekuatan dan kelemahan itu murni dari diri kita. Gitu ya, dari diri kita. Tetapi kalau peluang dan ancaman itu bisa dari luar diri kita. Gitu. Maka coba kalau Anda analisa, Anda barangkali ketika saya kasih PR tulis tentang peluang dan ancaman Anda agak sulit ketimbang kelebihan dan kelemahan kan gitu. Gitu kan? Bedakan kekuatan dengan peluang itu berbeda. Kalau kekuatan itu artinya potensi yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Tapi kalau peluang itu faktor eksternal. Gitu ya. Kalau peluang itu faktor eksternal. Gitu. Ancaman juga faktor eksternal. Begitu. Maka saya minta tadi Agil apa kira-kira faktor
Ancamannya apa kira-kira? Kan kalau ancaman itu, saya kan ketika memberikan tugas itu, prospek ke depan Anda tuh bagaimana? Ada nggak peluang Anda untuk jadi orang sukses ke depan? Setelah selesai kuliah ini, peluang apa yang Anda punya begitu loh? Atau nggak usah nunggu selesai kuliah. Sekarang Anda sudah ada peluang nggak? Ada kesempatan nggak gitu? Kalau tadi Pak Nardi itu peluangnya itu besar untuk jadi perwira, begitu kan? Kenapa? Karena sudah ditawarkan untuk ikut pendidikan lagi. Maka berpeluang Pak Nardi untuk menjadi perwira, kan begitu. Nah, kalau sekarang kita, apa peluangnya? Peluang atau ancaman, Pak? Peluang. Peluang. Peluangnya itu karena kan di Udah ya kelebihan kamu misalkan kamu berarti belum tulis tadi ya? Udah, Pak. Udah, Ya Pak. apa? Cuman Kamu tinggal baca. Kamu tinggal baca itu aja yang kamu tulis aja, yang kamu kerjakan itu apa? Oh iya, Pak. Peluangnya banyak orang yang mensupport, Pak. Banyak orang yang mensupport. Ya. Contohnya? Ya ketika ada permasalahan karena senang bersosialisasi. Jadi kalau misalkan ada permasalahan atau kita ya ada yang dipikirkan apa, ada yang tanya-tanya banyak dari lingkup-lingkup. Iya, banyak yang mensupport. Ya, banyak luar biasa. Ada saja udah bersyukur kita. Ini banyak, harus lebih bersyukur lagi. Gitu kan? Karena di pondok kali, Pak. Jadi di pondok itu, misalnya, pondok memberikan kesempatan Agil itu untuk segera menyelesaikan kuliah. Bahkan nanti itu akan diberikan beasiswa. Itu artinya peluang. Pondok mensupport itu, pimpinan pondok mensupport, ditanya, wah kamu berapa semester lagi? 2 semester lagi Pak. Apa yang jadi apa? Yaudah, pokoknya nih bayarkan untuk semester depan. Itu artinya peluang gitu loh. Atau kata pimpinan pondok, kamu udah berapa lama lagi kuliah? Paling setahun lagi Pak, mau bilang gitu. Paling setahun lagi Kiai. Oke, nanti kamu kalau sudah selesai, kamu diam mengabdi di sini. Khusus kamu menangani bagian pengajaran misal. Itu peluang gitu loh. Jadi ada peluang gitu. Kalau misalnya kamu nanti sudah selesai, kamu jangan keluar dulu ya. Kiai minta bantuan kamu untuk menangani pondok putra khusus. Kiai mau fokus pengembangan di pondok pesantren putri. Itu peluang gitu loh. Betul, jadi motivasi, dukungan dari eksternal, itu kan Kiai itu kan bukan dari diri kita kan, eksternal dia kan. Itu adalah peluang gitu. Oke, terima kasih. Kalau Rizky Nurul Fauzia, apa peluangnya Rizky? Kenapa, Pak? Ikromanullah, apa peluangnya? Peluang saya jadi asisten dosen, Pak. Asisten dosen, wais, cakep. Udah ada yang menawarkan kan? Udah jadi? Belum sih, masih harus kelarin S1 dulu ini, Pak. Wih, keren itu. Itu peluang banget. Peluang besar itu. Nah, itu peluang. Dan peluang itu harus kita tangkap. Jangan kita abaikan. Harus kita ambil. Kayak tadi kita dikasih pimpinan pondok putra, ambil. Pak, saya belum bisa. Ya belum bisa, harus belajar, harus mencoba. Jangan Anda bilang, Pak, saya belum bisa, saya nggak bisa. Kalau kita bilang nggak bisa, ya kapan mau bisanya? Justru bisa itu karena biasa. Bisa itu kalau kita sudah terjun. Kayak Anda nih sekarang yang penting kuliah. Pinter mah nanti kalau udah selesai kuliah. Jadi orang pinter. Kenapa? Orang yang pintar itu bukan sekedar tahu teori, tapi bisa dia mengimplementasikan teori dengan praktek begitu. Gitu. Jadi betul. Dosen ini jadi asisten dosen itu peluang banget. Kalau sudah asisten dosen nanti akan termotivasi untuk apa? Untuk kuliah lagi S2. Kenapa? Karena untuk menjadi dosen minimal S2 kan gitu. Itu peluang berarti.
Oke, terima kasih. Lanjut kepada Ebnal. Ebnal, adakah ancamannya? Oke, mohon maaf Ebnal, berarti Anda meninggalkan tempat. Mohon maaf ya, jadi kehadiran Anda saya coret. Oke. Anda hadir. Oke. Lanjut pada Ronald. Halo Pak, hadir Pak. Ya, Ronald, silakan. Ancamannya apa, Ronald? Ada ancaman nggak, Bang? Sendal Pak. Ada nggak sendal? Ya udah, kalau nggak siap nggak usah. Berarti lanjut aja Wahyudin. Ya Pak, Ya, Saya, silakan Pak. Wahyudin. Silakan Pak Wahyudin. Ada Wahyudin. ancamannya? Ya, kalau peluangnya ancamannya ancaman. Sekarang udah ancaman, Ya, saya akan karena guru senior jadi cepat pensiun gitu kan. Artinya banyak pesaing-pesaing muda yang lebih pintar dan hebat gitu. oke. Ya, itu ancamannya. Iya, Betul Pak Wahyudin, terima kasih. iya Pak. Jadi sekarang itu persaingan tidak bisa kita hindari. Jadi kompetitornya tuh banyak kalau sekarang. Maka Pak Wahyudin menyadari, wah saya udah lama jadi guru nih, tapi saya sampai sekarang belum sertifikasi. Ada ancaman saya akan tidak bisa ikut sertifikasi sebelum pensiun. Masa sih nggak menikmati sertifikasi? Terancam oleh itu, maka kemudian ancaman itu dimanage oleh Pak Wahyudin. Bagaimana caranya Pak Wahyudin walaupun udah tua kemudian kuliah? Kan begitu. Ya. Itu artinya memanage ancaman. Jadi ancaman itu bukan berarti harga mati. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian ada ancamannya, itu jangan takut. Kita hadapi. Gitu. Nah, ini Pak Wahyudin salah satu bukti sosok orang yang dia tahu bahwasanya, wah kalau begini bahaya buat saya nih. Akan tidak bisa profesional, tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi. Gitu. Akan tidak di swasta juga begitu, akan bisa di delete nih, nggak diberikan kesempatan ngajar lagi nih. Karena nggak S1 kan begitu. Bisa jadi swasta-swasta tertentu kan bisa menerapkan itu. Walaupun Pak Wahyudin udah lama mengajar kan begitu. Tetapi karena dalam aturannya harus S1, maka ada ancaman Pak Wahyudin dikeluarkan. Maka kemudian bagaimana agar Pak Wahyudin tidak dikeluarkan? Bagaimana caranya agar Pak Wahyudin bisa ikut sertifikasi? Maka kuliah S1. Begitu. Dan nggak ada istilah terlambat Pak Wahyudin. Nggak ada istilah terlambat. Walaupun pada akhirnya nanti ternyata belum sudah S1 tapi belum sertifikasi juga, itu bukan sebuah kegagalan. Gitu. Yang kewajiban kita kan berikhtiar. Tapi kita insya Allah tidak akan dikeluarkan karena kita sudah memenuhi syarat gitu. Ancamannya Pak Wahyudin itu dikeluarkan dari sekolah itu. Ancamannya Pak Wahyudin itu tidak akan dapat sertifikasi. Ancamannya tidak akan diterima untuk mengajar di sekolah-sekolah atau di madrasah tertentu. Karena nggak S1 gitu. Nah, tapi kemudian Pak Wahyudin ada ancaman itu, dia analisa, maka dia, oh kalau begini caranya bagaimana nih menghadapi ancaman begini. Dia kuliah. Itu teman-teman. Jadi teman-teman yang muda itu harus terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Pak Wahyudin. Kalau teman-teman yang masih muda, maka godaannya, ancamannya nggak terlalu banyak. Gitu. Oke, makasih Pak Wahyudin. Lanjut, yang berikutnya M. Nur Jazuli. Ada ancamannya? Nur Jazuli nggak masuk berarti ya? Oke. Nur Jazuli. Ya. Oke, Nur Siti Jazuli Khadijah. itu Agil, Pak. Oke. Hadir. Bukan Pak, Siti beda-beda. Khadijah. Agil sama Siti Khadijah, Nurjazuli. silakan. Siti Khadijah. Ancamannya ya Pak? Hah? Ancamannya Ancaman. kan Ya, ada ancamannya nggak kamu kuliah? ada. Ada Ancaman apa? mudah dimanfaatkan Pak, karena saya orangnya nggak enakan. Seperti itu. Mudah dimanfaatkan. Iya. Jadi karena saya orangnya nggak enakan, terus kayak misalkan kayak ada temen atau apa gitu yang kayak terus jadi merasa kayak gimana
Dan itu ya gitu pokoknya gampang Oke. dimakan. Coba kita analisa. Iya. Kalau mudah dimanfaatkan ini, mudah kan nama orang luar. Bareng sama Alkar kalau udah semester 7. Alkar. Alkar ini. Kak Tilo, maaf mikrofonnya tolong dinonaktifkan dulu. Jangan. Bocor atau berduga li? Oke, makasih. Coba mudah dimanfaatkan itu masuk dalam kategori kelemahan atau ancaman? Kelemahan itu. Pak. Kelemahan ya? Kelemahan, Pak. Oke, karena faktor intern. Internal. Iya, internal. Faktor diri Oke. Jadi sendiri. Sekarang yang ancaman, faktor eksternal kan? Ya, yang lain. Pak Nardi, ada nggak ancaman ya Pak Nardi? Pak Sunardi? Pak Sunardi yang kita anggap lebih banyak peluang, sekarang ada ancamannya nggak Pak Sunardi? Banyak, Pak. Ada ya? Oke, apa Pak Nardi? Rekrutmen tenaga didik yang berkompetensi, Pak. Anggaran kesejahteraan tenaga pendidik semakin bertambah, penambahan dan pembaruan perangkat komputer serta program komputer yang mampu mengikuti update, anggaran perbaikan sarana dan prasarana semakin bertambah, tuntunan standar kelulusan semakin tinggi, penambahan guru layanan konseling. Oke, cukup. Itu nampaknya ada peluang, ada ancaman di situ ya? Ya, jadi satu, Pak. Oh, jadi satu. Iya, oke. Ya, teman-teman. Ada nggak yang kuliahnya itu, saya terus terang, ada satu mahasiswa kita yang masih ikut kuliah sekarang di Stai Al-Karimiyah. Ancamannya sungguh dahsyat. Orang tuanya itu sudah memerintahkan untuk berhenti. Begitu. Orang tuanya sudah memerintahkan kepada yang bersangkutan itu untuk berhenti kuliah. Itu kan ancaman banget kan? Dari luar kan? Dari orang tuanya. Orang tuanya itu tidak, kalau sebaiknya, kalau ada sebaliknya juga teman-teman itu misalnya yang sudah berkeluarga, suaminya malah mensupport, mendukung. Begitu kan? Pokoknya mama kalau misalnya udah selesai S1 nih, masuk lagi, ikut lagi kuliah S2 di situ. Gitu. Loh, ada telepon yang sangat perlu saya angkat, mohon izin ya. Nggak apa-apa. Gimana? Mohon dijawab ya. Jawab atau Jafar suruh anuin aja, nggak usah di ini nama Jafar. Oh ya udah sih, oke. Export pribadi ya. Nggak usah di grup. Pribadi aja. Saya lagi ngajar, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Oke. Mohon maaf ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Ada yang sementara disuruh berhenti sama orang tuanya, itu kan ancaman banget. Ada yang suaminya mensupport, itu kan peluang banget gitu loh. Kalau ada yang sudah lulus, mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Karimiyah juga, karena mereka kan suka pernah konsultasi sama saya itu. Tapi alhamdulillah akhirnya lulus. Termasuk itu disuruh berhenti sama suaminya. Suaminya nyuruh berhenti, udah tidak mau membiayai. Bahkan tidak mau membiayai dan bahkan menyuruh untuk berhenti. Itu kan ancaman banget kan? Tapi akhirnya dengan kesabaran beliau, kemandirian, dia mandiri, biaya mandiri, tetapi dia juga tetap hormat sama suaminya, akhirnya tuntas juga dia. Gitu. Nah ini apalagi teman-teman yang sudah ada di penghujung, di semester akhir,
7 itu kan akhir udah. Godaan, ya peluang itu ada, ancaman itu juga ada. Tapi kita harus manage lagi-lagi. Jangan kita takut dengan ancaman. Allah menguji seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Itu kan ada dalilnya. Ya, Wahyudin. Siapa yang dari pesantren itu? Gimana? Coba dibaca ayatnya. Ingat nggak? Salah seorang mahasiswa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat walaiha maktasabat. Surah apa itu? Ada nggak? Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah surat terakhir, Pak. Al-Baqarah, ayat Terakhir. terakhir. Gitu kan? Iya, alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah tahu dalilnya, kenapa kita harus mundur? Tapi ketika ada ancaman, boleh kita bergeser. Kayak tadi tuh, mahasiswa saya yang konsultasi itu, yang udah selesai, dia bilang suaminya melarang, sudah tidak mau membiayai dan nyuruh dia berhenti. Gitu. Dia tidak emosional menyikapinya. Saya bilang sabar. Bicarakan baik-baik. Nah, artinya kan bisa stuck dulu sebentar, mundur sedikit atau ke samping bergeser, ambil strategi ancang-ancangan gitu. Makanya ini kan pola, kita membuat pola itu, bagaimana Rasulullah SAW itu berperang, itu dia buat pola, buat strategi. Ancamannya apa? 3.000 musuhnya, sementara dia hanya 300. Gitu kan? Tetapi karena strateginya jitu, hitung-hitungan, wah nggak bisa menang ini mah, hitung-hitungan matematika. Wah nggak bisa saya ini, nggak bisa saya ini keluar dari ancaman ini, nggak bisa. Secara kasat mata, menurut logika kita. Tetapi mukjizat dan kebesaran Allah itu kan ternyata bisa. Rasulullah bisa menang. Kita ancaman baru segitu udah ngeper. Ya udah dah gue berhenti aja dah kalau gini mah. Ya, chill. Cemen kan begitu. Pasti ada itu. Ya, pasti ada di teman-teman itu. Maka di manage. Jadi peluang itu harus ditangkap segera. Peluang. Kalau ada peluang, peluang itu harus segera ditangkap. Kenapa? Karena peluang itu tidak akan berulang untuk kedua kalinya. Saya analogikan dengan perjalanan waktu. Waktu itu adalah perjalanan ke depan. Bukan berputar. Yang namanya waktu itu bukan perjalanan waktu itu bukan berputar. Sabtu ini, hari Minggu ini teman-teman. Hari Minggu ini beda dengan hari Minggu kemarin kan kita kan? Berbeda. Artinya sama-sama hari Minggu, tapi hari Minggu ini beda dengan hari Minggu kemarin. Dan pastinya akan berbeda dengan hari Minggu yang akan datang. Itulah analogi perjalanan waktu. Besok juga ada lagi tawaran. Besok juga ada lagi, besok juga ada lagi. Gitu. Jangan disia-siakan kalau ada peluang. Tangkap, ambil. Kalau ada ancaman, hadapi. Gitu loh. Hadapi. Tadi kan saya sudah analogikan. Gitu. Dengan trial and error segala macam kan gitu. Ya. Jadi ada ancaman, hadapi, tapi cara menghadapinya dengan potensi kekuatan kita yang kita manage. Apa? Potensi kita misalnya kekuatan kita sabar. Nah, kita sabar, itu yang kita kembangkan. Oh, kelemahan kita tidak sabar, emosional. Nah, kita kendalikan emosional kita. Kita minimalisir, kita buang. Kalau nggak bisa buang, kita minimalisir. Tahan dulu dikit, tahan. Sabar, istighfar. Ancaman itu pasti akan berlalu. Begitu. Jadi jangan baru ketemu ancaman 1, 2 aja udah mundur. Jangan. Itu dinamika kehidupan. Dan Allah itu menguji manusia sesuai dengan kemampuannya. Insya Allah bisa keluar gitu. Dan kita itu harus mempunyai praduga bahwasanya kita mampu. Saya analogikan lagi misalnya, waktu kecil Pak Wahyudin aslinya mana Pak Wahyudin? Saya orang Cisalak, Pak, orang Depok. Cisalak. Cisalak tempo dulu itu waktu kecil Pak Wahyudin itu kan suka main di sawah atau di kali gitu. Suka nggak? Yang Benar, kali kan?
Ya, di komplek Kali. itu yang sekarang jadi komplek. Jangan jadi komplek. Waktu itu ya kita main, atau anak-anak perempuan nih, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa yang perempuan, dulu waktu kecil suka main karet nggak? Yang disebut dengan main ampera. Suka, Pak. Main ampera kan? Iya. Ampera itu pertama dari lutut. Lompat dari lutut. Sanggup atau tidak gitu kan? Lutut bisa terlampaui, maka kemudian dari pinggul. Gitu kan? Pinggul bisa naik ke ketiak kan gitu. Naik ke pundak kan begitu. Coba anak perempuan kita saat kita anak-anak itu, apa? Ketika ada di pinggul kita karena masih anak-anak, kita berprasangka dalam hati kita, ya gue nggak bisa dah, nggak nyampe dah, nggak bisa lewat nih, nggak kena dah gitu kan? Kalau kita dalam hati kita, dalam mindset kita begitu, maka benar kita nggak bisa mampu, nggak mampu kita. Tapi kalau kita ada obsesi yang kuat, insya Allah saya bisa ini, bisa. Itu ada kekuatan yang mendorong, maka ternyata akhirnya bisa. Kan Allah itu menguji seseorang itu dan memberikan sesuatu kepada hambanya itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kan begitu dalam ayat Al-Quran. Sama tadi itu Pak Wahyudin main di kali itu. Dia nyebrang kan? Nyebrang mau lompat gitu kan? Mau lompat sanggup apa enggak, bisa apa enggak nih, karena kalinya itu agak lebar gitu kan, bisa apa enggak. Di hati Pak Wahyudin misalnya, bisa ini mah, bisa. Karena dia beranggapan bisa dan dia punya motivasi kuat, dia yakin bisa, maka pas dia lompat ternyata bisa itu. Tapi ada temannya ya gue mah nggak bisa. Ya bener, akhirnya nggak bisa. Makanya kita harus optimis gitu teman-teman. Kita tuh harus optimis, jangan pesimis kan begitu. Ya, sehingga kita bisa keluar dari zona keterbatasan kita selama ini. Siapa bilang orang yang sukses itu adalah orang kaya semua? Nggak ada. Orang yang sukses itu orang-orang yang rata-rata hidupnya perih. Nurmantio, bagaimana kehidupan Nurmantio, bagaimana kehidupan SBY, gitu kan? Bagaimana kehidupan dulu yang Menteri Penerangan Harmoko, itu bagaimana? Luar biasa perjuangannya. Ada orang yang sukses itu karena berangkat dari keprihatinan. Ada orang yang sukses juga karena ada kemampuan orang tuanya. Tapi yang terbaik adalah orang yang sukses itu adalah orang yang memang berangkat dari keprihatinan. Dia belajar dari pengalaman, kemudian dia bagaimana caranya bisa keluar dari zona keterbatasan. Tapi banyak orang yang gagal karena ada di zona yang nyaman, kemudian dia terlena. Anak-anak orang kaya itu tidak memiliki kemandirian, tidak memiliki motivasi yang kuat untuk berusaha. Kenapa? Karena sesuatu itu dia dapatkan mudah. Maka akhirnya tidak ada kemandirian, tidak ada jiwa kewirausahaan. Akhirnya apa? Ya orang tuanya meninggal, hartanya habis, dia juga jadi terpuruk. Itu artinya orang yang terbelenggu dengan di zona aman begitu. Anda juga jangan sampai terbelenggu di zona aman nih, udah semester 7 dikit lagi selesai gitu. Ini ada yang ngajak nikah nih, nikahlah. Tapi kalau kuliah sambil nikah sambil kuliah nggak boleh. Gitu ya. Kalau nikah sambil kuliah nggak boleh. Kalau sudah pulang kuliah, pulang lu ke rumah nikah boleh gitu ya. Gitu. Jadi kalau ada yang ngajak nikah sambil kuliah jangan mau. Atau Boleh, kuliahnya bukan gedung pertemuan di kampus, Pak. Atau gini, nggak usah kuliahnya izin. Kenapa izin? Saya mau ada pernikahan Pak, begitu, gitu, ya. Gitu. Sama orang azan, kalau azan itu nggak boleh sambil bicara, gitu kan? Makanya itu kan kalau sambil bicara azan repot nanti, gitu. Oke, gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Nardi. Dari mohon izin nih. Dari tadi kan mungkin kita bahas mengenai kelemahan, ancaman, peluang. Bisa nggak sekiranya, tadi kan kalau kita bicara
ancaman, kita bahas ancaman berarti kan boleh dengan cara menghindar atau mungkin kita mundur dan lain sebagainya apabila ada ancaman. Bisa nggak, ada nggak Pak strategi khusus atau kiat khusus agar ancaman tersebut bisa kita balik menjadi suatu peluang, Pak? Terima kasih, Pak. Wih, mantap. Dahsyat banget ini. Kita balik menjadi peluang ya. Oke. Bisa tidak ancaman itu di-manage menjadi sebuah peluang? Bisa tidak kan begitu? Ada nggak yang mau jawab, teman-teman? Pertanyaan Pak Nardi. Ini pertanyaan tingkat tinggi juga, tapi kan teman-teman juga memang udah tingkat tinggi, tingkat 7 udah kan, semester 7. Oke. Ya. Oke, biasanya kalau mahasiswa itu apalagi semester 7A itu lebih cenderung mengedepankan tawaduknya. Jadi walaupun dia bisa kayaknya nggak mau, takut nanti kesannya sombong katanya begitu. Ya. Maka lebih baik diam katanya. Karena diam itu emas. Tapi diam emas itu bukan pada saat ini, bukan pada saat belajar ya, teman-teman ya. Oke. Bisa tidak ancaman itu dibalik menjadi sebuah peluang? Gitu kan Pak Nardi ya? Dibalik menjadi sebuah peluang atau menjadi sebuah kekuatan Pak Nardi. Oke. Boleh menjadi peluang, boleh menjadi kekuatan atau bisa. Oh ya, oke. Dan juga sebagai ya itu Pak diantaranya. Oke, jawaban saya why not? Bisa, Pak. Iya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Bisa. Bisanya bagaimana? Sekarang gitu. Kalau bisa caranya bagaimana kan gitu. Caranya langkah-langkahnya itu tadi itu pertama saya katakan kata kuncinya adalah kekuatan kita kembangkan. Kita kembangkan. Kelemahan kita minimalisir. Gitu kan? Peluangnya itu, nah sekarang ada ancaman nih, bisa nggak jadi peluang? Dalam kasus tadi yang saya ungkapkan ancaman itu begitu dahsyat. Ya, begitu dahsyat. Bisa nggak ancaman itu bisa menjadi peluang? Kenapa tidak? Contoh tadi mahasiswa yang sekarang ini aktif, masih aktif terus terang. Masih aktif ya dia, mahasiswi. Masih aktif, cuma saya nggak berani semester berapa dan namanya siapa saya nggak sebut. Yang orang tuanya sudah sangat meminta dia untuk berhenti dari Al-Karimiyah, dari kampus, gitu. Itu bisa dirubah menjadi peluang. Berarti itu kan ancaman luar biasa kan? Bagaimana caranya? Caranya, salah satu cara adalah orang tuanya itu kan punya guru atau punya keluarga atau punya teman yang sekiranya bisa mempengaruhi orang tuanya itu. Maka si anak tadi itu, kalau si anaknya perempuan tadi tahu itu, orang tuanya itu nurut kata siapa sih? Oh, dia menurut kata, pokoknya kalau ibunya orang tuanya itu udah bicara, neneknya berarti, gitu maksud saya. Itu orang tua itu nerima. Gitu. Maka si anak itu manage itu tantangan, itu apa namanya ancaman itu di-manage, bicarakan. Bicarakan ke nenek kamu, begitu, tentang masalah kamu itu disuruh berhenti kuliah, kamu konsul sama nenek kamu, nanti nenek kamu yang ngomong sama bapak kamu. Gitu. Itu cara kita memanage ancaman. Gitu. Maka orang tuanya ketika diobrolin sama neneknya, dipanggil sama neneknya, ya kan saya sudah tidak mampu. Misalnya orang tuanya dipanggil sama neneknya atau diajak ngobrol sama neneknya, kata dia, saya udah sangat tidak mampu. Gitu. Ya sudah, karena dia bicara sama neneknya, kemudian neneknya itu bisa bicara atau sama bicara sama kakeknya atau sama pamannya, kan neneknya bisa bicara. Itu keponakan lu, itu cucu gua ini udah disuruh berhenti nggak mampu. Sementara si neneknya orang mampu, maka yaudah nenek yang biayain. Kalau neneknya orang mampu, Pak,
Kalau neneknya orang tidak mampu gimana? Oh bisa, si nenek itu berbicara sama pamannya kah, atau sama adik bapaknya, atau sama uaknya, atau sama gurunya. Dia ngobrol sama guru, kan pasti orang tuanya itu kan ikut taklim misalnya, itu ikut pengajian. Dia itu kalau sama guru, masya Allah. Atau Pak, ternyata nggak ada orang yang ditakutin sama dia mah. Nggak ada orang yang bisa mempengaruhi dia. Bagaimana Pak caranya? Nah, itu kan lebih rumit lagi kan? Yang jelas teman-teman, jarum yang kecil itu masih punya lubang loh. Ya kan? Jarum yang kecil itu bisa punya lubang. Masih punya lubang. Dan nenek-nenek matanya yang sudah begitu tua, tapi kenapa dia bisa memasukkan benang ke dalam jarum? Sementara kita yang masih muda, kalau suruh masukin itu benang ke dalam jarum, begitu sulit. Ada nilai filosofi bahwasanya kenapa si nenek-nenek itu bisa, walaupun matanya sudah rabun, karena dia sudah biasa. Nah teman-teman yang nggak bisa, yang masih muda nih, lah saya yang masih muda, mata saya masih normal. Kok sulit banget? Karena nggak biasa. Begitu. Oke, kembali yang ke tadi Pak Nardi tanyakan. Bagaimana kalau seandainya dia nggak ada orang yang dia takutin, nggak ada yang bisa. Di atas langit itu ada langit. Gitu kan? Di atas langit itu ada langit. Pasti ada kekuatan lain yang bisa memberikan jalan. Contohnya si anak itu sampai sekarang masih kuliah. Walaupun bapaknya sampai saat ini masih, lu udah berhenti. Mau ujian aja PJJ begini, dia ujian tuh ngumpet, dia kuliah tuh nggak di rumah. Dia kuliah nggak di rumah. Kenapa? Karena kalau dia kuliah seperti Anda nih sambil kuliah begini, kemudian dia dimarahi sama bapaknya. Itu kan strategi yang dia buat dengan alasan apa? Pak, saya mau main dulu ke rumah Wak. Pak, saya mau main dulu ke rumah paman, rumah encing. Padahal dia ikut kuliah dari rumah encingnya loh. Padahal dia main ke rumah uaknya loh, yang ada apa di situ, ada wifi. Karena di rumahnya boro-boro wifi. Nggak ada wifi, dia nggak punya paket. Di rumahnya nggak ada wifi, maka dia main. Alasan main. Gitu. Kalau dia minta sama orang tuanya, Pak tolong dong pasangin wifi. Apa gua kata? Berhenti udah kuliah, kan digituin. Kalau dia minta uang buat paket, Pak beli paket, Pak mau kuliah. Ya itu malah bunuh diri. Tahuannya malah disuruh berhenti, malah bebani. Maka tadi saya katakan, kekuatan kita itu, kemandirian kita itu kita kembangkan gitu loh. Ya. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Kalau tadi tidak ada yang bisa dipengaruhi, maka dengan kekuatan lain, doa dan strategi tadi itu. Menghindar sebentar. Pak Nardi di polisian, saya kira lebih paham bagaimana menangani penjahat yang punya senjata. Begitu kan? Pak Nardi kan punya cara, strateginya. Wah ini ancaman nih kalau kita tangkap ini dia lagi kumpul, kita tangkap ini, dia punya senjata juga. Senjata tajam dan termasuk pistol. Gimana caranya? Kan diatur dulu strateginya tuh kan? Nah, jadi ternyata akhirnya bisa. Gitu. Keluar dari itu. Jadi gitu ya Pak Nardi ya, sangat mungkin dan bisa. Maka itu yakinkan bahwasanya kita pasti bisa. Pak boleh menambahkan? Silakan. Hah? Pendek. Saya Rizka Evolusi. Menambahkan pertanyaan dari Pak Nardi, apakah ancaman itu bisa menjadi peluang? Menurut saya bisa. Analogi sederhananya seperti ya. Buka kameranya, contohnya itu seperti ejekan atau bulian. Ya, terhadap kita. Tadi kurang jelas sih, tadi ada yang bicara itu. Mungkin ntar gantian ya, Dek. Gantian tuh yang tadi laki siapa tuh gantian. Sekarang kita minta teman kita. Silakan. Analoginya seperti ini, analogi sederhananya gitu ya. Contoh sederhananya. Seperti ada peristiwa bullying atau ejekan gitu ya Pak, yang terjadi pada seseorang, itu kan merupakan ancaman itu ya Pak, yang menjadikan diri dia itu
down, yang menjadikan diri dia itu berhenti mungkin untuk Iya. melanjutkan tujuannya. Iya. Ya, bisa jadi seperti itu. Itu faktor ancamannya. Nah, dari ancaman itu kita bisa menjadikan peluang bahwasanya dari ejekan atau bullying mereka menjadikan motivasi diri kita untuk Iya. lebih giat lagi atau lebih semangat lagi untuk mencapai tujuan kita seperti itu. Jadi bisa banget ancaman itu menjadi peluang. Tergantung bagaimana kita memandang dari sudut pandang mana. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, super. Piska Aida, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Banyak orang, kita dengar cerita, itu cerita-cerita inspirasi kalau Anda baca di Google itu kan ada cerita-cerita inspirasi itu yang tadinya dihina, kemudian dia kembali ke kampung halamannya pada saat dia sudah sukses. Ternyata kan begitu. Dia tidak dipandang, jangankan sebelah mata, nggak dipandang sama sekali dia. Tapi kemudian dia bersemangat. Tapi kalau emosional, kalau emosinya nggak ditahan, dihina, dia dilecehkan, dibullying, bisa dia pukul, bisa dia berantem, bisa berantakan kan gitu. Tapi ketika dia dibullying, dihina, kemudian dia malah termotivasi. Maaf, suaranya hilang, Pak. Halo, tes? Ya, Pak. Udah, Pak. Sudah terdengar, Pak. Iya. Bukan saja pada saat di posisi atau di situasi yang tidak bagus. Misalnya tadi saya katakan analoginya Pak Nardi itu sedang mau menangkap penjahat. Itu kan situasinya menegangkan, tidak bagus. Ancaman bukan saja pada posisi itu. Ancaman bisa jadi pada situasi yang kita anggap itu sebenarnya situasi itu aman-aman saja. Di pondok pesantren misalnya. Di pondok pesantren orang tua itu merasa kenapa dia percaya sama pesantren? Dia merasa aman di pesantren itu. Anaknya tidak terpengaruh pergaulan di luar segala macam. Maka dimasukkan di pesantren. Kita menganggap aman di pesantren. Tapi ternyata di pesantren itu yang namanya intimidasi, bullying, tingkat kekerasan itu cukup tinggi. Ya kan? Di pondok pesantren, pencurian, hilang baju, hilang sepatu segala macam. Itu banyak terjadi. Bullying itu banyak terjadi di pondok pesantren. Tetapi anaknya itu membuat anak down. Nggak usah jauh-jauh, anak adik saya itu mau berhenti keluar dari pondok pesantren gara-gara dibullying. Dia keluar. Ya. Nah, bagaimana caranya? Karena udah nggak tahan dia, nggak kuat mental. Tetapi ada anak orang lain itu dibully, kemudian kuat mental, maka akhirnya yang sukses itu justru malah yang apa namanya yang tadi dibullying itu, yang bullying dia itu malah sekarang artinya malah ngajar di tempat dia, begitu. Gitu. Jadi yang dibullying dulu itu malah punya pondok sekarang ini, dan yang bullying dia sekarang ngajar jadi guru di situ, kan terbalik. Maka ada sinetron ya kan, dunia terbalik. Makanya nggak usah aneh teman-teman, nggak usah aneh dan nggak usah pesimis, nggak usah. Jadi kita harus optimis seperti yang tadi dikatakan oleh Anissa. Oke, saya kira menarik sekali dan waktunya sebentar lagi akan habis, 3 menit lagi. Karena itu saya kasih tugas lagi. Jadi udahlah cukup untuk untuk menganalisa secara mandiri kita pribadi cukup. Sekarang saya masuk kepada analisis yang lebih besar lagi. Saya kasih tugas pada teman-teman. Tugas saya apa itu? Menganalisa melalui SWOT tentang sekolah atau madrasah tempat kita mengajar. Analisa kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya bagaimana, dan ancamannya apa. Tolong dianalisa dengan objektif. Nggak enak kalau misalnya Pak itu kan Pak punya saudara saya, nggak apa-apa. Kalau memang ada kelemahannya, tulis kelemahannya itu.
Ya, tapi jangan kontradiktif ya. Antara kelemahan dengan kekuatan, oke? Maaf Sekolah. Pak, yang nggak ngajar gimana Pak? Oh, Saya yang nggak ngajar misalnya, yang nggak ngajar udah bekerja. Kerja Iya. di mana? Ya tempat kerjanya. Oke Di Pak. tempat kerjanya. Oke, Pak, saya belum ngajar, belum bekerja. Apa? Saya belum ngajar, belum bekerja, Pak. Tapi saya bantuin orang tua usaha. Usaha apa orang tua? Dagang, Pak. Itu yang dianalisa. Usaha orang tuanya. Misalnya orang tuanya dagang nasi uduk atau buka warung itu yang dianalisa. Nanti kenapa kegagalan kita itu orang-orang kita itu berusaha itu karena tidak melalui proses analisa. Dia mengalir aja ya begitu aja, pengalaman aja gitu kan. Tapi orang-orang yang nggak punya tempat, dia bisa sukses dagang itu kenapa? Karena dia melalui proses analisa yang mendalam. Jadi nggak ada alasan saya belum ngajar, saya belum bekerja, analisa, Pak, orang tua saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Ya, Anda misalnya lagi belajar usaha nanam bunga, kecil-kecilan di depan rumah atau di kebun belakang rumah, itu yang Anda analisa. Bagaimana ini? Saya piara ikan, Pak, mau belajar ternak, Pak. Ya ternak Anda itu yang Anda analisa. Peserta didik termasuk nggak, Pak? Kalau di sekolah itu maka kita menganalisanya secara kafah itu, secara menyeluruh itu terkait berhubungan dengan 8 standar. Kalau di sekolah, ya. 8 standar berarti kan ada apa? Standar isi, proses, SKL, tendik, gitu kan? Tendik itu kemudian sarpras, pengelolaan pembiayaan. Jadi tendik itu bagian daripada yang dibahas. Tendik, wali santri juga itu masuk, gitu kan? Misalnya animo masyarakat yang sangat besar untuk masuk ke pondok itu, gitu. Sehingga sementara daya tampung terbatas kan gitu. Jadi animo masyarakat itu adalah sebuah peluang. Ya, kepercayaan masyarakat itu kan animo masyarakat mau masuk itu kan peluang itu kan. Cuma kelemahannya kita ruangnya terbatas gitu. Maka tadi itu walaupun terbatas, ruang kita terbatas tapi peluangnya besar ini, maka sesungguhnya ada keterbatasan itu yang kita kelola. Bagaimana cara kita tambah ruang dan sebagainya. Jadi peserta didik termasuk di dalamnya ya. Oke. Terima kasih, Pak. Jelas ya teman-teman ya. Oke, Jelas, Pak. sekarang kita masuk pada ranah materi kita. Kita menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari satuan pendidikan atau tempat kita bekerja atau tempat kita usaha. Kalau tidak ada juga, maka Anda analisa tentang style Al-Karimiyah. Apa sih menurut Anda itu kekuatan Al-Karimiyah? Kelemahannya apa sih? Peluangnya bagaimana sih? Ancamannya apa sih? Anda analisa itu. Jadi bebas saja. Tapi yang punya sekolah, yang sudah ngajar, baiknya di sekolah. Yang sudah punya usaha, punya kerja di tempat kerjanya. Kalau sudah mentok mana-mana bingung, ya udah Al-Karimiyah. Jangan takut nanti sama saya nggak enak apa caranya. Katakan kalau memang mutu kualitas dosennya rendah, katakan. Itu kan menurut analisa Anda, sah-sah saja. Saya tidak akan marah karena itu adalah analisa, kita berbicara pengetahuan, bukan berarti enak tidak enak, objektivitas. Oke, terima kasih. Kita akhiri sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.